Assalamualaikum, selamat datang di channel kami. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Mohon maaf bila mana konten tidak sesuai yang ditayangkan di Antv. Oke, lanjut. Najar Antv episode 31. Nasan dan Sanpi sedang menunggu di kamar sampai matahari terbenam. Matahari mulai turun, tetapi sinar terhalang. Pedasri berkata kepada para tamu bahwa Pia sedang tidur. Dia berkata, "Aku hanya akan menaruh hadiah di kamarnya." Nisan berkata, "Oh dewa, dia adalah cahaya bintang dan sinar yang jauh di Pia." Pedasri keluar dari kamar dengan tamu. Dia memutar knob dan masuk ke dalam untuk melihat Nisan dan Sanpi. Sanpi duduk di sana sendirian. Pedasri mengatakan mereka datang untuk memeriksa Pia. Pedasri membenarkan tamu kepada mereka. Nisan mengatakan dia tidur sekarang. Tamu mengatakan jika akan menemuinya nanti. Semua pergi. Pedasri berkata, "Aku tahu kenapa kau ada di sini. Aku akan datang nanti." Dia pergi. Nisan melihat boneka yang terbuat dari Pia. Cetali memberitahu Pedasri bahwa Pia tidak ada di kamarnya. Pedasri mengatakan siapa yang membawanya. Cetali mengatakan mungkin Nisan Mohana mendengarnya dan berpikir mereka akan membuat baik-baik saja. Pedasri mengatakan kita tidak bisa menceritakan ini kepada keluarga karena mertua Rishi ada di sini. Para mertua Rishi mulai pergi, tetapi sebuah lemari jatuh di ruang duduk. Semua terkejut dan melihat Ans turun dengan belenggu di sekitar kakinya. Ayah Payal bertanya, "Apa yang terjadi?" Ans mengatakan, "Itu adalah lamaran pernikahan putrimu." Pedasri mengatakan, "Berbicara dengan hormat." Ans berkata, "Aku hanya berbicara." Mereka melihat rantai di sekitar kakinya. Ans menghancurkannya dan mengatakan, "Mereka juga membuatku kesal." Ans berkata, "Aku bukan hantu, aku Davan." Mereka mungkin menyembunyikannya. Pedasri mengatakan, dia hanya khawatir tentang Pia. Ans mengatakan, mereka juga berbohong kepadaku selama bertahun-tahun. Kebohongan pertama bahwa Pia sakit, tetapi sebenarnya dia sudah mati. Semua terkejut. Ans mengatakan itu sebabnya mereka tidak membiarkanmu bertemu dengannya. Ayah Payal mengatakan kami akan datang nanti. Mungkin dia tidak stabil secara mental. Ans mendorong mereka ke sofa dan berkata, "Kenapa terburu-buru?" Dia memutar sofa. Mereka pusing. Ans menyeringai dan bertanya, apakah mereka menikmati dia? Mengapa? Kebohongan kedua bahwa ibu aku masih hidup. Mereka membunuhnya, tetapi dia adalah seorang roh jahat dan aku seorang Davan. Keluarga Payal terkejut lagi. Pedasri mengatakan hentikan. Ans berkata, "Aku mengatakan yang sebenarnya. Mereka harus tahu tentang kita." Pedasri mengatakan dia berduka. Ans berkata, "Mari memberi mereka bukti. Aku akan menunjukkan sihir." Matanya mulai terbakar dan berkata, "Masih tidak percaya padaku." Pendeta berkata kepada Guruma bahwa Nisan mengambil Pia. Guruma mengatakan mereka pasti berusaha membawanya kembali dari log yang tidak pantas. Kami akan membantu mereka. Mereka mendekati sumur. Guruma mengatakan sumurnya yang berusia 800 tahun.
kami akan melakukan puja dan meminta izin untuk mengambil air darinya. Dikatakan itu terbuat dari air mata sip. Guru Ma mengatakan, kita tidak bisa bersuara karena ular akan bangun dengan baik saat itu. Pendeta mengeluarkan seember air, tetapi seekor ular terkeluar. Sanpi dan Nisan duduk di dalam mobil untuk pergi. Tetapi Mohana datang ke sana dan memelototinya. Mohana berkata, aku pikir kalian berdua akan membawa Pia. Di mana menantu perempuanku? Nisan berkata kepada Sanpi bahwa kami belum siap untuk mengalahkannya, tetapi aku dapat menghentikannya untuk suatu saat. Mohana berkata, di mana menantu perempuan aku? Dia membuat mobil mereka melompat. Nisan dan Sanpi keluar dari mobil dengan tas. Nisan mengeluarkan tali yang kuat dan meraih tangan Mohana. Dia melemparnya ke mobil dan mengikatnya, tetapi Mohana meledakkan mobil dengan kekuatan dan turun. Dia melihat mereka pergi dan pergi mengejar mereka. Hans bertanya pada keluarga Payal, apakah mereka mempercayainya sekarang? Pedasri meminta Hans untuk menghentikannya. Hans berkata, aku baru saja memulai. Dia berkata, biarkan aku menunjukkan kenyataan. Kukunya tumbuh seperti roh jahat dan berkata, aku akan menunjukkan apa yang bisa aku lakukan. Nisan datang ke Sanpi. Mohana berpikir, apa itu tas? Dia mulai memeriksanya, tetapi mengetahui arus dan membuang tas. Dia dikelilingi oleh lingkaran. Nisan melihatnya. Mohana memutus lingkaran dan berkata, aku harus memeriksa apa yang ada di tas. Dia meraih tas dan memeriksanya. Nisan berteriak padanya. Mohana membawakan boneka dan seringai Pia. Dia berkata, Piamu telah menjadi boneka. Dia dalam kendali aku sekarang. Nisan mengatakan, lepaskan dia. Hans memelototi tamu. Pedasri membawa mereka dari sana. Dia menyebut lift. Hans mengatakan, apa yang terjadi? Aku berhenti angkat. Dia mengeluarkan kunci. Pedasri mengatakan, kembalikan. Biarkan mereka pergi. Hans melompat ke bawah dan menatapnya. Dia memberikan kuncinya. Mohana melempar boneka Pia ke jalan. Mobil-mobil lewat. Mohana berkata, mari kita lihat apakah kau bisa menyelamatkannya dengan membahayakan nyawamu. Mobil lewat dari kedua sisi. Nisan berlari ke arahnya, tetapi tertabrak mobil. Dia mengenang saat-saat bersama Pia. Dia melihat sebuah mobil mendekatinya, tetapi mengambil bonekanya dan jatuh. Hans mengatakan Payal tidak bisa pergi. Dia memiliki pilihan yang baik, lalu mengapa memilih Rishi? Chaitali mengatakan, dia adalah kakak iparmu. Hans berkata, dia bukan saudara laki-laki bagiku. Roh jahat tidak mengikuti hubungan Rishi. Rishi berkata, kau melewati batas. Hans berkata, aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan. Dia mencoba menganiaya Payal, tapi Pedasri menangkapnya dan menamparnya. Nisan dan Sanpi memelototi Mohana dan mengarahkan panah mereka ke arahnya. Mereka memukulinya dengan panah fatal. Dia ditusuk dan menjadi hijau. Mereka pergi. Hans menyeringai dan berkata kepada keluarga Payal bahwa kau tidak akan pernah melupakannya, tetapi aku akan membuatmu lupa. Dia mengatakan matanya dan menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan mereka. Hans pergi dari sana. Pedasri berpikir sepertinya mereka lupa. Keluarga Payal mengatakan kita harus pergi. Hans membawa manisan dan memberinya. Mereka baik-baik saja dengannya. Pedasri memelototinya. Guru Ma dan pendeta datang ke kuil Siwa untuk mendapatkan bimbingan. Mereka menggunakan air sumur untuk mencucikan shipling. Selanjutnya, Nazar episode 32.